besar hanya untuk melakukan suatu hal yang kecil. 2. Tuhan itu ada sebelum alam semesta ini ada. Sedangkan Yesus baru diperkirakan lahir pada tahun 4-6 Masehi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Yesus tidak ikut serta dalam proses penciptaan alam semesta ini. 3. Tuhan tidak beranak dan diperanakkan seperti kita manusia. Sedangkan Yesus lahir dari rahim seorang ibu bernama Maryam. 4. Tuhan tidak perlu memecah dirinya atau membuat wadah baru sebagai bentuk kepribadiannya. 3 wujud dengan 3 kepribadian yang berbeda menunjukkan bahwa Tuhan tidak mampu memiliki banyak kepribadian dalam satu wujud. 5. Tuhan tidak berwujud atau serupa dengan manusia, sedangkan Yesus memiliki fisik dan rupa. Haleluya, salam kemenangan iman. Berjumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Saya ingin menanggapi sebuah video yang memang sudah pasti pandangan kita berbeda karena agama dan kitab suci kita berbeda. Kami orang Kristen tidak menyembah Allah yang mati, karena memang Allah tidak pernah mati. Kami sembah adalah pribadi, Allah yang hidup, yang datang dalam rupa manusia, yang disebut Yesus Kristus Tuhan. Yesus itu ikut dalam penciptaan alam semesta. Ya, satu ayat firman Tuhan dalam Kejadian 11 ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacaukannya di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ayat 7 di situ katakan kita turun. Pribadi, Bapa, Firman, dan Roh Kudus turun mengacaukan bahasa. Dan di ayat yang ke-8 kata kita disebut Tuhan. Jadi yang jelas Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan Firman adalah Yesus ikut dalam penciptaan. Kami tidak menyembah Allah yang diperanak dan memperanakan. Allah itu ajaib. Dia mau berubah jadi apa saja dia pasti bisa. Kenapa dia tidak berubah jadi kambing? Karena memang dia datang bukan untuk menyelamatkan kambing. Tapi kenapa dia datang dalam rupa manusia yang diizinkan lewat kandungan Maria, yang dilahirkan disebut inilah Immanuel, Allah menyertai kita. Memang Allah itu roh, tidak punya wujud manusia. Tapi kenapa dia datang dalam wujud manusia? Karena dia datang sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Dan juga dia datang sebagai pintu untuk masuk dalam kerajaan sorga. Allah itu sanggup. Dia mampu merubah segala sesuatu. 1 Yohanes 5 ayat 7 jelas berkata, ada 3 yang memberikan kesaksian di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi dia mampu melakukan segala perkara. Sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada dia bernama Yesus, kami tetap percaya kepada firman Allah. Dan memang pandangan kita berbeda. Kenapa berbeda? Karena agama kita berbeda, kitab suci kita berbeda. Namun kami tetap percaya firman Allah adalah pribadi Allah yang sungguh luar biasa. Karena ajaran-ajaran Yesus adalah ajaran-ajaran sorga. Mengasihilah dan juga jangan membalas jahat dengan jahat. Dan dia tidak pernah mengajarkan supaya di sorga nanti kita bisa kawin dengan bidadari-bidadari. Karena di sorga tidak ada lagi kawin-mawin, saudara. Kawin-mawin sepanjang di dunia sudah mati, tidak ada lagi kawin-mawin. Karena manusia daging tidak ada lagi di sorga selain manusia roh yang sudah diselamatkan oleh kuasa darah Yesus. Sebab itu tetaplah kita mencintai Tuhan Yesus
Semakin banyak Yesus dihina, semakin banyak gereja-gereja ditantang. Semakin banyak Tuhan menyelamatkan orang-orang yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan nyatakan kuasa-Nya kepada mereka untuk datang kepada Yesus Kristus. Haleluya. Salam kemenangan iman.